Kalau kita lihat Pulau Jawa dari ujung barat sampai ke timur, pulau ini seakan-akan ditopang sama tulang punggung raksasa berupa jajaran gunung api. Mereka ini bukan cuma pemandangan indah loh, tapi juga jadi pusat kehidupan dan budaya jutaan orang. Nah, dalam penelusuran kali ini kita bakal kenalan lebih dekat sama 7 puncaknya yang paling jangkung. Coba deh bayangin, hampir setiap jengkal tanah di salah satu pulau terpadat di dunia ini itu lahir dari kekuatan api yang sama. Tanah yang kita pijak sekarang ini itu warisan dari aktivitas vulkanik jutaan tahun. Dan inilah panggung bagi para raksasa yang akan kita jelajahi. Totalnya ada 112 gunung berapi yang tersebar di seluruh Jawa. Banyak banget kan? Dan dari jumlah itu, 35 diantaranya masih aktif sampai hari ini. Ini jadi pengingat konstan akan kekuatan dahsyat yang bersemayam tepat di bawah kaki kita. Terus gimana semua ini bisa terbentuk? Jawabannya ada di pertarungan kolosal lempeng tektonik. Jadi, lempeng Indo-Australia itu terus-terusan mendorong ke utara dan nyelip ke bawah lempeng Eurasia. Nah, proses yang disebut subduksi inilah yang melahirkan cincin api Pasifik yang terkenal itu. Dan tentu saja, deretan gunung api megah di Pulau Jawa. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih cerita di balik 7 puncaknya yang tertinggi? Para titan yang dikenal sebagai Seven Summits of Java. Yuk kita jawab sama-sama. Kita akan mendaki satu persatu, menjelajahi geologi, mitos, dan karakter unik mereka. Mari kita mulai dari yang paling tinggi. Kita mulai perjalanan kita dari singgasananya. Dengan ketinggian 3.676 meter, Gunung Semeru ini layak banget dapat gelar sang raja. Dia bukan cuma puncak tertinggi di Jawa, tapi juga sebuah ikon budaya yang penuh dengan legenda. Uniknya, Semeru ini punya identitas ganda. Secara geografis, namanya Semeru, puncak tertinggi di Jawa. Tapi dalam jiwa masyarakat, dia lebih dikenal sebagai Mahameru atau Gunung Agung. Dipercaya sebagai replika Gunung Meru yang suci, tempat para dewa bersemayam. Ada legenda kuno yang ceritanya keren banget, yang menggambarkan peran kosmis Semeru. Katanya Semeru ini adalah pakunya Pulau Jawa. Pasak agung yang dilempar para dewa dari India buat menstabilkan pulau ini yang dulunya katanya terombang-ambing di lautan. Puitis banget ya? Eits, tapi Semeru bukan sekedar mitos. Dia ini raksasa yang hidup dan bernapas. Sejak pertama kali tercatat meletus tahun 1818, gunung ini seolah nggak pernah tidur. Letusan-letusan kecil yang terjadi hampir setiap beberapa menit itu jadi pertunjukan kekuatan alam yang konstan, sekaligus menakjubkan. Oke, setelah sang raja, sekarang kita kenalan sama para raksasa berikutnya dalam hierarki puncak Jawa. Ada Gunung Slamet dan Gunung Arjuno. Dari bagian ini kita bisa lihat perbandingan 3 puncak teratas. Semeru jelas mendominasi diikuti oleh Slamet. Nah, posisi ketiga diisi oleh Sumbing yang nanti akan kita bahas. Untuk sekarang, kita fokus dulu ke Gunung Slamet, sang raksasa dari Jawa Tengah. Gunung Slamet ini punya karakter yang khas banget. Dia yang tertinggi di Jawa Tengah dan megang rekor sebagai tempat terdingin di Jawa. Curah hujannya juga paling ekstrim se-Indonesia loh. Ironisnya, namanya justru berarti selamat, sebuah doa dan harapan di tengah kekuatannya yang dahsyat. Kita geser sedikit ke Jawa Timur, di sana ada Gunung Arjuno yang menjulang setinggi 3.339 meter. Sesuai namanya yang diambil dari kesatria Pandawa dalam kisah Mahabharata, gunung ini memancarkan aura kegagahan. Dia juga nggak berdiri sendiri. Puncaknya yang deketan sama Gunung Welirang menciptakan pemandangan yang sering disebut sebagai pasangan Arjuno-Welirang. Nah, berikutnya ini ada trio gunung yang ceritanya saling terkait, baik secara geografis maupun budaya. Kita akan bahas si kembar Sumbing dan Sindoro plus Gunung Lawu yang dianggap sangat sakral. Kalau kamu pernah berkendara di jalur antara Temanggung dan Wonosobo, pasti kamu akan disuguhi pemandangan ikonik ini. Gunung Sumbing dan Sindoro berdiri gagah berdampingan, seolah-olah kembar, dan dipisahkan oleh lembah yang dikenal sebagai Kledung Pas. Ini pemandangan yang benar-benar nggak terlupakan. Beda lagi sama yang satu ini. Aura Gunung Lawu itu rasanya lebih mistis. Letaknya ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan Lawu punya 3 puncak yang dianggap sakral. Hargo Dalem, Hargo Dumling, dan Hargo Dumilah sebagai puncak tertingginya. Makanya Lawu itu bukan sekedar tujuan pendakian fisik, tapi juga sebuah perjalanan spiritual bagi banyak orang. Oke, puncak terakhir dalam daftar kita adalah gunung dengan reputasi paling ekstrim di Jawa. Inilah dia sang penantang sejati.
Gunung Raung. Ini poin penting yang harus digarisbawahi. Raung itu bukan buat pendaki pemula. Jalurnya super ekstrim dan teknis, dengan punggungan setipis pisau. Mendaki Raung itu jadi ujian sejati, bahkan buat para petualang yang paling berpengalaman sekalipun. Dan ini dia hadiah bagi mereka yang berhasil mencapai puncaknya. Raung itu nggak punya puncak yang runcing, tapi sebuah kaldera raksasa yang menganga lebar. Dengan diameter sekitar 2 km, ini adalah kaldera terbesar di Jawa dan terbesar kedua di Indonesia setelah Tambora. Spektakuler. Jadi apa sih kaldera itu? Gampangnya gini deh, bayangin aja kawah raksasa. Jadi, sebuah gunung berapi meledak dengan dahsyat atau puncaknya ambruk ke dalam dapur magma yang kosong. Nah, yang tersisa itu adalah cekungan masif. Itulah kaldera. Dan kaldera Raung adalah salah satu yang paling luar biasa. Setelah menjelajahi ketujuh puncak ini, sekarang kita bisa merenung sejenak. Apa sih sebenarnya warisan yang ditinggalkan oleh para titan ini bagi Pulau Jawa? Ini dia inti dari cerita mereka semua, sebuah dualitas. Mereka seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, abu vulkanik mereka memberikan kesuburan yang luar biasa, menjadikan Jawa sebagai lumbung pangan. Tapi di sisi lain, kekuatan yang sama juga membawa potensi bencana lewat letusan dan aliran lahar yang bisa merusak. Jadi jelas ya, gunung-gunung ini bukan cuma objek geologis yang diam. Mereka adalah aktor utama dalam drama kehidupan di Jawa, sumber berkah, sumber tantangan, dan juga kanvas bagi mitos dan legenda yang membentuk identitas budaya pulau ini. Nah, ini pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di dunia yang terus berubah, hubungan dinamis antara manusia dan para titan ini pasti akan terus berevolusi, menulis bab-bab baru dalam sejarah panjang Pulau Jawa. Terima kasih sudah ikut mendaki 7 puncak Jawa bareng kami. Kalau kamu tertarik buat belajar lebih dalam, semua sumber yang kami gunakan ada di kolom deskripsi ya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.